Ya, kalau ada staf atau karyawan yang punya sifat seperti itu sih, karyawan yang tidak mau ingin maju. Atasan langsung saya mendadak diganti, dan gaya memimpinnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Bagaimana caranya supaya saya tetap bisa mengikuti? Perkembangan grup ini dari tahun ke tahun selalu ada, baik dari perkembangan lini bisnisnya maupun unit usaha lain. Jadi itu selalu menjadi kesempatan untuk yang bekerja secara maksimal, karena itulah yang faktor kunci untuk grup ini berkembang. Oke, halo semuanya, kita balik lagi. Sekarang posisinya beda dari yang sebelumnya dan jadi ngobrol bertiga juga. Kenalin, ini ada Kotomo dan juga Kopeng. Halo. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolnya beda sedikit ya, Kok. Ya, Karena kita udah ngumpulin pertanyaan dari, kita sebut saja netizen, ya netizen dari beberapa mewakili karyawan-karyawan yang ada untuk mungkin yang sedang mengalami pertanyaan nanti yang akan kita bahas. Kita diskusi lah ya, Kok, diskusi bersama dengan 3 generasi kalau kata Kopeng, ya, untuk kalau mungkin ya nanti karyawan-karyawan yang ada mengalami hal yang sama, bisa punya opsi, bisa punya pilihan untuk menyikapinya, untuk mengambil perspektif yang akan kita bahas nanti. Oke, jadi langsung aja ya, Kok, aku mulai dengan pertanyaan pertama, salah satunya dari netizen. Ada yang bertanya, kalau pulang melewati jam kerja, itu sesuatu yang dianggap lebih. Tapi gimana kalau selama jam kerja aja, kita santai dan kemudian sengaja lembur. Jadi waktu udah sore nih baru kerja dan sampai akhirnya harus lembur. Kalau menurut Kotomo dulu deh, gimana tanggapannya, Kok? ya kalau ada staf atau karyawan yang punya sifat seperti itu sih, karyawan yang tidak mau ingin maju. Menurut saya itu karyawan yang numpang hidup. Numpang hidup. Iya, karena apa? Waktu saat orang lain kerja, dia santai-santai, terus lembur lagi. Ya, numpang hidup, bukan untuk kerja di tempat kita gitu loh. Saya Ya, pikir karyawan seperti itu tidak bisa atau kurang cocok di tempat kita. kurang cocok. Oke. Kopeng mau kasih tanggapan? Saya mencoba flashback ya. Jadi ketika saya masih tadi disebutnya statusnya karyawan, saya juga mengalami lingkungan yang saya jadi punya pilihan. Saya bisa memilih untuk seperti yang tadi ditanyakan, bahwa selama jam kerja standar saya santai aja. Nanti begitu udah deket-deket jam pulang, saya sibuk. Tujuan saya dapetin uang lembur. Kan? Nah, atau saya selama jam kerja normal, saya maksimalin. Oke. Setelah selesai, saya mungkin mencari lagi apalagi yang saya bisa kerjakan. Karena itu akan menjadi nilai tambah saya yang saya yakin ketika nanti akan ada kesempatan, akan ada peluang baru, sayalah yang diprioritaskan untuk dapat itu. Ya, jadi apapun peraturan, teorinya ada beberapa sisi pandang. Ya. Kita mau memaksimalkan diri kita sendiri, atau kita mau ngakalin peraturan itu untuk tujuan jangka pendek. Ya, jadi itu menjadi pilihan masing-masing. Teorinya adalah kalau kita memaksimalkan jam kerja standar, kemudian setelah itu kita pun memaksimalkan jam kerja lembur, rasanya hasilnya tidak akan jauh dengan apa yang kita maksimalin. Ya, itu sih.
Oke. Kalau dari aku sendiri, ya kan aku ya yang paling muda di sini ya kok. Dan Tiara lagi mengalami kan? Iya. iya, Masih ada nggak sih ada model-model beberapa. begitu sekarang? Ada aja sih kok Oh, sebenarnya. Ada oke. aja sebenarnya. Dan memang ya salah satu kelemahannya anak muda kalau menurut aku ngatur waktu sih. Ngatur waktu semaksimal mungkin kan. Karena dengan pengalaman yang belum banyak juga kita jadi nggak bisa nih ngatur, oh ya harusnya A ya dikerjain sampai sekian, terus baru lanjut B, baru lanjut C dan sebagainya gitu. Dan aku jujur pernah ngalamin juga yang pas udah mau deket-deket jam kerja baru kerjanya agak ngebut. Tapi aku sendiri akhirnya jadi belajar juga karena masa sih tiap hari mau pulang malam terus, baru besok lanjut kerja lagi Demi uang lembur kan? demi uang lembur Iya, yang ya udahlah berapa sih gitu loh. Sekalipun ya mungkin untuk sebagian orang bisa jadi lumayan juga. Tapi kalau menurut aku sendiri aku jadi belajar, oh ya berarti ya ini udah seharian di kantor terus sampai malam terus besok pun akan balik lagi ke kantor. Jadi kenapa nggak kita masih maksimalin waktu yang ada, ya kerjanya maksimal di jam kerja. Jadi waktu jam pulang ya kita bisa pulang, kita bisa istirahat, bisa refresh lagi dan besok balik kerja lagi bisa maksimal lagi pastinya. Kalau dari aku sih gitu. Iya, saya juga setuju bahwa prestasi hasil kinerja itu akan kelihatan. Ya, apalagi hari ini dengan jumlah rekan kerja yang jauh lebih banyak daripada zaman saya baru mulai dulu. Metode-metode penilaian juga udah lebih rapi. Ya, udah makin objektif. Jadi ketika usaha bisnis ini berkembang terus, tentu yang diprioritaskan adalah yang kinerjanya sudah terbukti. Gitu. Jadi itu lebih kepikiran mau ngambil keuntungan jangka pendek yang tadi ceritanya tentang uang lembur, atau mau itu mendidik diri sendiri sih. Kita maunya apa di tempat lain, kalau memang mentalnya begitu ya dia akan begitu terus. Itu pilihan lah sebenarnya. Iya. Dan saya ya nggak ada salah, nggak ada benar. Saya itu ya tergantung kita maunya gimana ya, menyikapinya. Iya, pilihan. Oke, thank you jawabannya kamu dan juga Fapeng. Jadi aku lanjut ya pertanyaan selanjutnya dari netizen yang aku minta tolong Kotomo untuk bacain deh. Siap. Ya. Oke. Oke, pertanyaan dari netizen yang kedua ya. Saya melihat ada karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan tetap di posisi yang sama. Sementara ada yang baru 3 tahun sudah naik jabatan. Apa yang menentukan hal tersebut? Kalau dari Kotomo gimana? Kebetulan kayaknya Kotomo banget ya. Iya, pengalaman pribadi saya nih. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit ke belakang. Saya join ke Segar Group itu di tahun 2007 sebagai marketing Januari. Terus di bulan Oktober saya diangkat jadi kepala marketing. Artinya cepat. Terus selanjutnya di 2017 saya jadi salah satu pemegang saham SKI. Artinya kurang lebih 10 tahun sudah jadi pemilik perusahaan. Apa sih yang menentukan? Ya tentu satu kinerja. Kinerja. Itu utama. Kedua apa? Kesempatan yang diberikan oleh perusahaan. Ya kita harus memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya. Dan baru bisa sampai ke tahap itu. Yang pertama itu kinerja bagus, kerja bagus, itu akan sampai ke tahap itu, dan perusahaan akan memberikan kesempatan itu apabila kita kerja dengan baik, disiplin. Pasti Itu akan ya pasti yang nggak mungkin didiemin aja lah ya. Betul. Maksudnya ada barang bagus kok masa iya, didiemin aja. nanti perusahaan akan ini atau sekarang atau stafnya ini ada kemauan nih, ayo kita kasih coba ini berhasil,
coba lagi dengan ini berhasil, tentu akan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun, bukan siapa, yang benar-benar bisa untuk mendapatkan kesempatan itu. Dan bukan maksudnya ya semua pasti punya kesempatan. Betul, sama, tidak melihat itu siapa, Iya. apa itu. Itu sih yang saya alami. Itu yang kau tahu alami ya. Iya. Oke. Kevin mau jawab atau? Ya, itu sekali lagi pilihan. Ya, ini relate dengan pertanyaan pertama tadi. Kenapa ada yang setahun, 2 tahun sudah bisa meningkat karirnya? Ada yang bertahun-tahun di situ-situ aja. Pertanyaannya dibalikin, yang bersangkutan mau nggak untuk bekerja secara maksimal, memanfaat jam kerja secara maksimal? Ya. Karena hasil kerja itu tidak bisa disembunyikan. Kemalasan itu pun tidak bisa disembunyikan. Ya, jadi itulah yang membedakan kenapa seseorang ada yang mau dan kesempatan selalu ada. Buktinya apa? Perkembangan grup ini dari tahun ke tahun selalu ada. Baik dari perkembangan lini bisnisnya maupun unit usaha lain. Jadi itu selalu menjadi kesempatan untuk yang bekerja secara maksimal. Karena itulah yang faktor kunci untuk grup ini berkembang. Jadi kalau Tiara menilai yang dengan pertanyaan ini, apakah yang nanya ini mau belajar dari yang 3 tahun atau dia merasa saya memang bisa sih 10 tahun gini-gini aja saya juga udah oke gitu. Jadi juga udah cukup aja gitu. Menurut Tiara gimana pandangan zaman sekarang tentang kondisi ini? Kalau menurut aku ya kok, karena aku tuh sebenarnya ini jalan ke tahun ke-6 aku di SK. Aku juga berawal dari kasir juga, kasir admin gudang. Terus sempat nyoba marketing 1 tahun, terus sampai akhirnya jadi purchasing. Dan ya aku setuju dengan kotamu juga kalau ya harus ada kinerjanya, harus ada hasilnya, dan pastinya mau belajar juga gitu. Dan mau mencoba, mau belajar, ya itu salah satu kunci utamanya. Dan aku sebenarnya nggak mau bilang kayak mungkin yang 10 tahun ini apakah mau belajar apa enggak. Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya karena kan orang beda-beda kok. Dan kita pun nggak bisa maksain seseorang mau belajar dari yang lebih muda apa enggak nih. Karena ya rata-rata kan ya yang dilihat kan anak muda ya yang bisa apa gitu loh, dan masih pengalamannya sedikit, kenapa saya harus belajar sama yang lebih muda gitu. Mungkin ya apalagi dengan perkembangan zaman yang ada ya kok. Dan aku tuh sebenarnya aku awal mula masuk SK aku dari yang paling muda. Dulu aku yang paling muda gitu, tapi sekarang aku ngerasa oh ya ternyata aku nggak muda lagi ya. Masih banyak yang 2-3 tahun di bawah aku, bahkan yang lebih muda lagi gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih belajar dari yang lebih muda. Entah apa yang kita bisa ambil dari yang lebih muda, ya kita bisa praktekin ke diri kita, dan mungkin bisa tanya tipsnya kenapa bisa ada di posisi sekarang. Iya, karena kan ya belajar dari siapa aja kok. Ada nggak yang waktu Tiara masuk 6 tahun lalu di posisi itu, ketika Tiara sudah berpindah beberapa kali, orangnya masih di situ? Ntar ya, coba aku inget-inget dulu ya. Siapa ya? Min mungkin, gudang mungkin, apa mungkin kan? Orang gudang kali ya. Nggak. Orang gudangnya cenderung sama. Iya, jadi memang kita menyediakan jalur, kita menyediakan kesempatan untuk yang memang kelihatan kinerjanya dan mau coba kesempatan itu. Ya, buktinya kan Tiara jalani sendiri. Ya, Jadi sekali lagi, balik lagi itu pilihan. Jangan merasa saya kok udah 10 tahun gini-gini aja, saya nggak mau berubah, tapi saya mau kayak yang iya tahun. bisa maju gitu kan. Iya, itu kan agak aneh kan. Ya benar sih. Dan
Ya makanya yang tadi Kotomo juga bilang ya, Kotomo juga maksudnya ngalamin hal yang sama dari posisi yang ada sampai sekarang ya kok dengan waktu yang cukup singkat banget. Ya mungkin yang jauh lebih lama dari Kotomo mungkin banyak juga yang ya maksudnya nggak belum seperti Kotomo gitu loh. Tapi ya Kotomo ada di kesempatan ini kan karena ya kinerja juga mau coba dan mau belajar ya kok pastinya ya kok. Oke, nah, aku lanjut ya kok. Pertanyaannya Siap. dari salah satu netizen juga dia bilang gini, atasan langsung saya mendadak diganti dan gaya memimpinnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Bagaimana caranya supaya saya tetap bisa mengikuti? Oke, kayaknya ini lebih bagus aku yang jawab duluan. Oke, kalau menurut aku sebenarnya kan memang setiap pemimpin kan punya gaya masing-masing ya kok. Baik Kotomo, baik Kopeng juga pasti ada hal yang lebih menonjol dari masing-masing pemimpin. Dan kalau aku sebagai karyawan, sebagai staff, mau nggak mau aku harus menyesuaikan dengan Kotomo seperti apa, dengan Kopeng seperti apa, dan dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Dan memang jujur gak mudah kok untuk bisa, misalnya aku lebih nyambung sama Kotomo, tapi aku lebih segan sama Kopeng, ya kan? Karena ya pastinya beda-beda lah kok, dan ada yang lebih klik dengan yang satu, ada yang gak terlalu, tapi ya tetap maksudnya tetap sama-sama respect juga. Dan kalau dari aku sendiri, ya mau nggak mau harus tetap mengikuti sih, karena kan ya setiap pemimpin punya caranya masing-masing untuk memimpin gitu loh. Mau nggak mau aku harus mengikuti, menyesuaikan, dan ya aku menanggapinya juga harus menyesuaikan dengan pemimpin yang ada. Bukannya kaku dengan ya udah saya nggak suka dengan ini, nggak bisa lah. Karena kan ya kita sama-sama masih staff gitu, aku masih staff gitu, dan ya itu sih paling aku mengikuti yang ada. Sekalipun ya mungkin butuh penyesuaian, butuh waktu, tapi menurut aku ya kalau kita mau belajar ya pasti, kalau kita mau ngertiin ya pasti bisa sih untuk mengikuti gaya pemimpin. Sekalipun ya mungkin kita udah klop banget sama pemimpin yang satu, terus harus pindah pemimpin, ya harus disesuaikan. Kalau dari aku sih gitu. Atau siapa yang mau jawab mungkin? Menurut saya itu wajar sih. Kita mau kerja di mana perusahaan apapun akan mengalami hal seperti itu. Jadi semuanya kembali ke kitanya. Benar. Pilihan kita mau maju atau enggak. Pemimpin kan tidak semua bisa sesuai kemauan kita. Benar. Yang kita ambil adalah yang baiknya. Ya. Itu yang kita ambil. Apakah kebijakan itu bisa untuk kepentingan kita, misalnya untuk lebih maju, untuk lebih baik, ya kita harus adaptasi. Kita nggak bisa sesuai kemauan kita. Yang penting gaya boleh beda, tapi tujuannya satu sama. Tujuannya tetap sama ya. Sekalipun gayanya beda-beda. Betul sih. Oke. Ya, kita coba cari kesepakatan dulu. Pemimpin itu apa sih? Ya, nah, logikanya pemimpin itu orang yang diakui oleh timnya. Ya, jadi seseorang disebut pemimpin kalau diakui oleh timnya. Ya, Tiara sekarang purchasing, berarti Tiara memimpin tim purchasing. Di dalamnya ada admin marketing dan seterusnya. Nah, jadi fungsi Tiara, kinerja Tiara akan maksimal kalau disupport oleh timnya. Setuju? Ya. Tim juga akan bisa bekerja maksimal kalau dikoordinir secara baik oleh orang yang diakuin sebagai pemimpinnya. Nah, jadi ini sifatnya lebih ke saling membutuhkan.
memang seninya adalah gimana cara mengkomunikasikan, cara ngasih tahu bahwa mulai sekarang kita kayak gini ya. Gitu. Nah, itu yang memang setiap kali ada pergantian, perlu waktu untuk menyesuaikan. Masing-masing juga idealnya sadar bahwa kita saling butuh nih, sama-sama saling mencari cara komunikasi yang pas. Jadi ini menjadi usaha kedua belah pihak. Karena kalau ndak ada tim, ndak ada pemimpin. Jadi yang tadi cerita dari Tiara itu, moga-moga diskusi kita hari ini menjadi pilihan untuk orang-orang yang merasa ya memimpin. Kan sebenarnya setiap orang pemimpin kok. Tadi saya bilang Tiara memimpin tim admin untuk mendukung kerjaan Tiara. Jadi pemahaman itu ya menjadi satu pilihan juga. Dan apalagi kan kita sebenarnya semuanya saling membutuhkan ya. Betul. Jadi ya perlu dikomunikasikan dengan baik aja. Iya, setuju. Iya, betul sih. Dan ya menyesuaikan lah ya dengan Saling kondisi yang menyesuaikan. Iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari salah satu netizen juga. Dia bilang, bagaimana menghadapi atasan yang sering mencela hasil kerja tanpa menunjukkan solusi? Kayaknya harus dari aku lagi yang jawab ya. Yang ngalamin ya. Yang ngalamin. Pengalaman pribadinya harus. Tidaknya Tiara yang nanya deh. Ya kita sebut saja netizen. Di Mawar. Si Mawar. Oke. Kalau menurut aku sendiri sih, iya karena balik lagi sih, ya kan setiap pemimpin punya perspektif, punya cara pandangnya sendiri untuk menilai stafnya, punya bawahannya, dan ya nggak bisa disamain lah, entah dinilai dari sisi kinerjanya atau dari sisi kerajinannya, yang kelihatan maupun nggak kelihatan kan banyak lah penilaiannya kan. Kalau menurut aku cara menghadapinya itu dengan menunjukkannya lagi, karena aku percaya sih usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil kan, kayak coach bilang gitu. Dan masa sih kita yang udah kasih kinerja terus tapi nggak pernah dilihat dan selalu dicela. Mungkin atasan yang ini nggak melihat, tapi aku percaya orang lain yang pasti akan melihat. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau aku yang mengalami itu ya, aku sih akan tunjukin terus kalau ya aku bisa kok di sini. Dan aku akan buktiin kinerjanya, aku akan buktiin dengan hasilnya. Sekalipun itu nggak dilihat sama atasan yang mencela ini, tapi aku percaya manusia, ya kan karena kita semuanya saling membutuhkan, saling berhubungan, jadi ya yang lain akan ngelihat gitu. Yang lain akan melihat hasilnya. Mungkin aja yang lain akan jadi menilai juga. Dan entah gimana, mungkin aja itu bisa sampai ke atasannya, dan ya sampai akhirnya atasannya jadi melihat itu. Kalau dari aku sih gitu. Karena ya aku juga nggak bisa komplain kan kayak ya gimana ya, tapi ya aku bisa buktiin dengan kinerja, dengan hasilnya, buktinya apa gitu. Kalau dari aku sih gitu. Saya sih menebak begini, kondisi ini kemungkinan besar timbul dari staf atau rekan yang baru bergabung. Ya, logikanya begini, orang yang disebut pemimpin itu sudah ada, dan dia sudah mengelola tim yang sudah ada. Ya, jadi ketika kita masuk sebagai baru, kita cari tahu dulu nih, si orang ini yang disebut pemimpin ini apakah begitu ke semua orang yang sudah ada sebelumnya, atau ke saya aja. Ya. Dua kemungkinan, kalau ke saya aja teorinya ada sesuatu yang saya mesti perbaiki, karena ke yang lain nggak begitu. Ya.
karena kita sebagai yang baru masuk, tentu kita cari komunitas di situ. Ya, kita ngobrol, berteman, tanya. Jadi kemungkinan pertama adalah karena saya baru masuk dan saya masih berusaha mengikuti, karena si pemimpin ini sudah terbukti dengan tim yang sudah ada. Ya, tapi ada kemungkinan kedua nih. Si pemimpin ini memang tipe yang ngomongnya begitu. Iya. Cara berkomunikasi aja, kita tidak biasa, kita melebeli itu mencela. Ya. Iya. Ya, gayanya dia begitu. Tapi dia ada bukti nih Ya. bahwa kinerja dia ada. Artinya ada take and give. Ya, itu juga oke sih. Artinya kita biasain bahwa cara si pemimpin ini berkomunikasi begitu, tapi ada buktinya. Kita ambil buktinya, kita ambil metodenya. Ya, nah. Ada kemungkinan satu lagi kecil banget gitu loh. Ada pemimpin yang memang dia celah doang, dia nggak itu. Ya kita cari pemimpin lain lah. Kan kita juga punya nasib sendiri. Ngapain sih ngikutin yang begituan? Tapi di 3 tahap nih, yang awal tentu kita koreksi diri kita sendiri dulu. Tanya gue yang sudah jawab. Yang kedua, baru yang ketiga. Teorinya kalau memang kemungkinan yang ketiga, nggak ada tim yang mau ikut kok. Logikanya gampang. Simpel Iya kan? sih, dan- Iya. Iya. Ya, setuju. Kalau dari Kota Wo, Kalau saya sih apa yang disampaikan Tiara sama Popeng benar. Nah, saya cuma tambahin ya. Kalau di tempat kita mau mencela pimpin menjadi gimana? Sekarang udah ada istilah rapotnya. Kita kalau kerjanya bagus, mau pemimpin mencela gimana, hasilnya kan sudah ada di situ tercantum. Si A misal Tiara kerjanya bagus, dan betul, ini bukan hanya si pemimpin itu dong yang melihat, ada rekan-rekan yang lainnya gitu. ya, Jadi mungkin ada masalahnya di si diri kitanya gitu loh. ada yang harus kita perbaiki Betul. dan bukan lagi nanti menilai secara objektif gitu. Betul. Jadi ada datanya ya. Karena kan Nah, ya yang tadi, menunjukkan ya, benar. Yang kita kerjanya sudah maksimal belum gitu. ya bagi kan yang tadi Kopeng bilang juga kan, kita juga makin berkembang, jadi penilaiannya juga makin oke ya. Jadi, Bukan lagi objektif, tapi ada data yang ditunjukkan. Ya, istilah mencela itu kadang-kadang dimaknai secara subjektif. Kan ada yang merasa biasa aja, lunya aja yang sensi. iya. Ya kan? Ya. Tapi balik lagi ke semua. Kinerja, ilmu yang didapat, terus Hasilnya. kita secara menyeluruh nilainya ini tempat masih bisa nggak buat kita mengembangkan apa yang kita cari gitu. Iya sih, Dinilai secara balik lagi ke diri kitanya ya. betul.